بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد أما بعد طيب kita sudah menyelesaikan dari tafsir al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala ya ikhwan, dua bab, yakni bab al-muqaddimah, muqaddimatut tafsir, kemudian tafsir al-isti'adah, atau bahkan tiga bab, al-kalam ala fadail al-Fatihah, tentang keutamaan suratul Fatihah, nama-nama al-Fatihah. Kemudian bab yang ketiga adalah al-kalam ala al-isti'adah, al-kalam ala al-isti'adah, tentang masalah tafsir al-isti'adah, kemudian makna al-isti'adah, dan juga tempat atau waktu mengucapkan al-isti'adah. Sekarang kita masuk kepada fasal yang baru, yakni tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala fi kitabihi atau fi tafsirihi Bismillahirrahmanirrahim. افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل. Ini ittifaq para sahabat. Kata beliau al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, iftataha biha as-sahabatu kitab Allah. Para sahabat membuka kitabullah dengan al-Fatihah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya menunjukkan ya ikhwan, bahwa menunjukkan apa yang diucapkan oleh al-Imam Ibn Katsir di sini ya ikhwan, bahwa penempatan Bismillahirrahmanirrahim, penulisan Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat Al-Quranul Karim kecuali surat Taubah adalah ijtihad dari siapa ya ikhwan? Naam, ijtihad dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan wahyu dari Allah azza wa jalla, dan bukan susunan atau penempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penempatan setiap memulai surat ditulis dengan bismillah atau membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini bukan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bukan susunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melainkan kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, iftataha as-sahabatu kitab Allah, melainkan ini adalah ijtihadnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadha huwa an-niqat al-awwal. Ini faedah yang pertama yang dapat kita ambil dari keterangan al-Imam Ibn Katsir di sini, bahwasanya penulisan Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat Al-Quranul Karim kecuali surat At-Taubah adalah ijtihad dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan dari Allah azza wa jalla. Sehingga wajar kalau terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan apakah dia merupakan ayat pertama dari Al-Fatihah ataukah dia merupakan ayat pertama dari setiap surat. Yang jelas kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, wattafaqal ulama'u ala annaha ba'du ayatin min suratin Naml. Para ulama sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat Naml.
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin al-ayat. Kalau ini jelas ayat. Kalau ini jelas ayat Al-Qur'anul Karim dari surat An-Naml. Berarti yang muttafaq alaiha, yang ijma', yang disepakati oleh para ulama bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari Al-Qur'anul Karim adalah surat An-Naml. Adalah dari surat An-Naml. Fana'am. Ayat berapa itu ya ikhwan? Berapa? 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Naam. Fahadha huwa. Barakallahu fiikum. Thumma ikhtalafu. Kemudian setelah itu ikhtilaf. Hal hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin aw min awwali kulli suratin kutibat fi awwaliha. Apakah al-bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri di awal setiap surat atau di awal setiap surat yang ditulis padanya bismillahirrahmanirrahim, aw annaha ba'du ayatin min kulli surah, atau bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah sebagian ayat walaupun bukan ayat pertama, tetapi yang penting sebagian ayat dari setiap surat. Tapi yang jelas dua-dua qaul ini enggak ada. Dua qaul ini enggak benar. Au annaha kadzalika fil Fatihati duna ghairiha, ataukah bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama di surat Al-Fatihah dan bukan ayat pertama di surat yang lainnya. Yang rajih di dalam masalah ini ya ikhwan, di dalam masalah apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama dari Al-Fatihah, apa yang rajih ya ikhwan? Siapa yang masih ingat masalah yang rajih dalam masalah ini? Bukan. Yang rajih bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kemudian permasalahan yang kedua yang pernah kita jelaskan ya ikhwan, yang kita sepakati sekarang bahwa Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. 7 ayat. Kalau kita lihat penulisan di dalam mushaf, 7 ayat dengan apa ya ikhwan? Dengan basmalah. Kalau kita buang basmalah berarti tinggal 6 ayat. Sementara Al-Fatihah tetap 7 ayat dan tidak bisa berubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Kami telah memberikan kepada engkau 7 ayat al-mathani yang diulang-ulangi di dalam salat dan Al-Qur'anul 'azim yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Berarti tetap kita pada pendirian bahwasanya Al-Fatihah 7 ayat. Hanya saja bismillahirrahmanirrahim bukan merupakan ayat pertama. Ayat yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang kedua ar-rahmanirrahim. Ayat yang ketiga maliki yaumiddin. Ayat yang keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ketujuh ayat yang keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau di dalam tulisan mushaf Utsmani yang ada di tangan kita sekarang ini, mushaf Utsmani, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini dijadikan satu ayat. Dijadikan satu ayat, yakni dijadikan ayat ke-7. Tetapi yang sahih, yang rajih indal ulama, demikian Imam Ibnu Katsir menerangkan dan juga Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa rahimallahu al-jami', bahwasanya ayat ini di dalam 2 ayat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang masyhur, qasamtu salata baini wa bain 'abdi nisfain. Berdasarkan hadis kursi ini, fa idza qala, tatkala hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim, qultu da'ani abdi. Allah mengatakan hambaku sedang berdoa kepadaku.
Fa idza qala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qultu hadza baini wa baina 'abdi. Menunjukkan ada dua bagian di ayat ini. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan hadza baini, antara saya yakni Allah Azza wa Jalla dan antara hambaku. Menunjukkan dua bagian. Yang tadinya idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Tatkala orang yang salat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Dan terus seperti itu. Begitu mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Menunjukkan bahwa ayat ini terbagi menjadi dua, sehingga berarti yang disepakati hadza huwa, bahwasanya basmalah, dan ini yang semestinya seperti yang pernah kita terangkan, yang semestinya cuman mungkin kurang disadari, kurang perhatian, dan ini yang semestinya tarjihnya setiap saudara-saudara kita salafiyin di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan juga saudara-saudara kita kaum muslimin di dalam sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin, seperti mungkin Al-Irsyad, Muhammadiyah, atau yang lainnya yang tidak menjaharkan bismillah dalam salat. Menunjukkan secara tidak langsung mereka telah meyakini dan mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari Al-Fatihah. Atau kalau mereka mau mengatakan bahwa Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari Al-Fatihah, kenapa enggak disamakan bacaannya dengan Al-Fatihah yang lain? Kalau mereka meyakini bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah seperti yang tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim, kenapa disirkan? Kenapa bisa bacaannya dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin? Mestinya disamakan. Mestinya disamakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin dengan surat Al-Fatihah yani. Fana'am. Berarti secara tidak langsung tatkala mereka membedakan bacaan antara basmalah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah disirkan, basmalah dijaharkan, artinya berarti secara tidak langsung ada perbedaan. Ada perbedaan antara bismillahirrahmanirrahim dengan Al-Fatihah. Dan perbedaan ini benar. Fana'am. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. Ini yang kuat ya ikhwan. Atau pendapat yang lainnya bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ditulis hanya sekedar untuk memisahkan antara surat dengan surat. Dan ini yang rajih. Termasuk Al-Imam Ibnu Katsir di awal tadi, iftatahas biha sahabatu kitab Allah. Dan ini yang rajih. Bismillahirrahmanirrahim ditulis untuk memisahkan antara surat dengan surat. Antara surat dengan surat. Ala aqwalin lil ulama'i salafan wa khalafan. Dengan kepada beberapa pendapat dari kalangan para ulama salafan wa khalafan, dari kalangan ulama yang terdahulu maupun dari kalangan ulama yang belakangan. Hanya saja ya ikhwan, masalah-masalah khilafiyat yang seperti ini dinamakan ikhtilafut tanawwu', yang tidak boleh saling menghujat antara satu dengan yang lainnya. Lain kalau ikhtilafut tadad. Ikhtilafut tadad yang satu menyelisih dalil, yang satu berdasarkan di atas dalil. Fana'am, ini masalah khilaf yang tidak mungkin ditolerir. Qala wa fi sunan Abi Dawud bi isnadin sahihin, dan di dalam sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
kana la ya'rifu fasla as-surah hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya tidak mengetahui pemisah antara surat ke surat sampai turun kepadanya bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah. Wa akhrajahu al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi fi mustadrakihi aidan. Wa ruwiya mursalan an Sa'id ibn Jubair, diriwayatkan mursal dari Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair tabi'i. Tabi'i artinya berarti meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebut atau tanpa ada perantara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tayyib. Dari Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair kama ta'rifun a'imma min a'immati tabi'in. Salah satu dari a'immatut tabi'in. Beliau meriwayatkan hadis ini, riwayat ini dengan mursal. Dengan riwayat mursal. Wa fi sahih Ibnu Khuzaimah an Ummi Salamah. Ummi Salamah siapa namanya ya ikhwan? Siapa nama Ummu Salamah ya ikhwan? Siapa? Rumaisah. La ya akhi, Allah barik fik. Rumaisah siapa? Ummu Darda. Siapa? Ummu Salamah siapa ya ikhwan? Badal itu ya ikhwan sepi masjid. Tapi kalau enggak ada taklim rasanya tambah sepit, tambah cekik rasanya. Mending taklim enak sudah. Maghrib bisa kumpul, bisa lihat, Masya Allah. Pas sholat id, Masya Allah, setiap wajah yang kamu inginkan boleh dikata lihat. Mau ketemu siapa kelihatan. Bubar sholat id, bubar juga. Kemana teman-teman tadi? Sepi. Alhamdulillah, makanya Alhamdulillah kita walaupun sholat id jalan terus, Alhamdulillah. Siapa namanya ikhwan Ummu Salamah? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindun binti Abi Umayyah. Hind binti Abi Umayyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qara'a al-basmalah fi awal al-Fatihah fi as-salati wa 'addaha ayatan. Dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca basmalah di awal setiap surat Al-Fatihah, di awal surat Al-Fatihah di dalam salatnya, dan beliau menganggapnya satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Lakinnahu, hanya saja kata beliau Imam Ibnu Katsir, min riwayati Umar bin Harun al-Balakhi wa fihi dha'fun. Hanya saja riwayat ini dari riwayat Umar ibn Harun al-Balakhi, di dalam riwayatnya ada kelemahan. Ini perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bidah. Lihat di sini. Miskin awamun nas. Setiap apa yang didengar di TV itu yang diambil. Setiap apa yang dilihat di TV itu yang ditiru. Padahal maaf, kadang-kadang yang didengar yang menyiarkan di TV wanita tanpa jilbab, tanpa busana muslimah. Yang niru kadang-kadang seorang dai, seorang kiai yang menerima begitu aja. Bahwa ikhtilaf ini adalah ikhtilaf menunjukkan rahmat. Dipegang di seluruh dunia. Semua sekarang sanad yang terbesar adalah TV. Itu sudah. Maktabah syamilah yang mencakup semuanya sekarang TV semuanya. Coba lihat. Kebanyakan awamun nas yang didendangkan di masjid, di TK, di mana-mana apa? Yang dari mana? Apa dari Abu Bakar? Dari Aisyah, dari Umar, dari Ali, dari Utsman? Enggak. Dari Indosiar, dari Trans 7, dari RCTI, dari TVRI, tapi kalau TVRI kurang. Sudah itu aja paling yang mereka dengar. Dari itu semuanya. Ya subhanallah. Sekarang agama serba rujukannya kepada apa yang dilihat di dalam TV.
Tetapi kita alhamdulillah lihat, tatkala kita berusaha untuk kembali di dalam mengamalkan agama kita kepada bimbingan para ulama, aman. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salatnya Bismillahirrahmanirrahim, artinya jahar, dan menganggapnya ini adalah termasuk salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Lihat, alhamdulillah ulama tidak membimbing kita untuk taklid. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, walakinnaha min riwayat Umar bin Harun al-Balakhi wa fihi dha'f. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar Ibnu Harun al-Balakhi dan di dalam riwayatnya ada kelemahan. Artinya tidak bisa diamalkan hadisnya. Tidak bisa diamalkan hadisnya. Kalau kita kembali kepada bimbingan para ulama, enak. Semalam suntuh, malam Id, dengan pegangan dalil man ahya lailatal Id lam yamut qalbuhu yaumal wa'id. Hadis palsu dimasukkan Ibnu Jauzi dalam Kitabul Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu, yang artinya barang siapa yang menghidupkan malam Id semalam suntuh tidak akan mati hatinya tatkala di hari kiamat. Kalau seandainya hadis ini benar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali akan menghidupkan malam Lailatul Id. Yang beliau hidupkan malam apa? Malam-malam Lailatul Qadar. Malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan, di akhir 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Fana'am, tidak ada sama sekali. Malam Id mau takbiran, kalau diterangkan keutamaannya semalam suntuh, tidak ada. Mau tidur, mau bikin lepat, mau bikin kue, mau apa terserah, yang jelas sudah halal. Yang halal. Fadahu. Ingat, ana ulangi sekali lagi tadi hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Minimal ingat bahwa hadis ini pernah lewat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan dilemahkan oleh Imam Ibnu Katsir. Selesai. Minimal ingat itu aja. Minimal kalau pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah di awal setiap salat dan dianggap satu ayat dari surat Al-Fatihah, riwayat ini dilemahkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Selesai. Minimal itu yang diingat. Kalau tidak ingat semuanya, minimal itu yang diingat. Wa an ibni Jurayj an ibni Abi Mulaika anha wa ruwiya lahu ad-Daruqutni mutaba'an an Abi Hurairah marfu'an wa ruwiya mithlu an Ali wa Ibn Abbas wa ghairihima wa mimman hukiya anhu annaha ayatun min kulli suratin إلا براء بن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريرة وعلي ومن التابعين عطاء سعيد بن جبير ومكحول والزهري وبه يقول عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله تعالى. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من الصور. Ucapan Malik lebih berjalan sesuai dengan kebenaran. Laisat ayatan min al-Fatihah wala min ghairiha min as-suwar. Qala Asy-Syafi'i fi qawlin fi ba'dhi turuq madhhabih hiya ayatun min al-Fatihati wa laysat min ghairiha. Wa anhu annaha ba'dhu ayatin min kulli suratin wa huma ghariban. Lihat ini Al-Imam Ibnu Katsir, apa madhabnya Ibnu Katsir ya ikhwan? Syafi'i. Beliau menukil madhab Syafi'i, setelah itu dibantah. Ini menunjukkan Syafi'i yang tidak taklid dan tidak mengada-ada. Tidak pernah Imam Syafi'i mengajarkan berdoa di kuburan, tidak pernah. Cari sampai kepalamu botak, tidak bakal dapat. Jangan ngada-ada terhadap Imam Syafi'i. Cari di kitab Al-Um.
Kalau nggak ketemu di kitab cari di kitab Al-Ab. Al itu artinya ibu. Kalau nggak ketemu cari di kitab Al-Ab, ayah. Kalau nggak ketemu lagi di kitab Al-Ab, kitab Al-Aulad, anak-anak keturunan. Nggak bakal. Kalau nggak ketemu cari di kitab Al-Iblis. Ajaran iblis. Lihat kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala fi qaulin fi ba'dhi turuqi madhhabi, dalam sebagian madhab beliau Imam Syafi'i, hiya ayatun minal Fatihah. Basmalah adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Wa laysat min ghairiha, dan bukan ayat di surat yang lainnya. Artinya kalau Al-Fatihah adalah ayat, tapi kalau surat yang lainnya bukan. Wa anhu, dan juga ada sebagian riwayat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan annaha ba'du ayatin min awwali kulli surah, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagian ayat dari setiap surat, tapi enggak mesti ayat pertama. Wa huma ghariban, kata Al-Imam Ibnu Katsir, dan ini adalah pendapat yang sangat aneh. Lihat Imam Syafi'i. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala meluruskan. Karena memang para ulama bermadhab bukan untuk taklid, tetapi mereka hanya sekedar mengambil metode, mengambil cara untuk memahami sunnah. Bukan untuk taklid. Bukan untuk taklid. Fana'am. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. Lihat juga setelah beliau membantah mazhabnya Imam Syafi'i, menukil mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jujur. Thayyib, berkata Imam Dawud Al-Zahiri bahwasanya bismillah adalah ayat tersendiri setiap awal surat. Tapi tadi kita sudah dibahas yang rajih di awal pembahasan kita. Qala wa hakahu Abu Bakar Ar-Razi an Abil Hasan Al-Qarahi wa huma min akabir ashabi Abi Hanifah rahimahumullah taala. Hadza ma yata'allaqu bi kauniha min al-Fatihati am la. Kata beliau Imam Ibnu Katsir, ini pembahasan tentang apakah basmalah termasuk Al-Fatihah atau tidak. Yang rajih apa tadi ya ikhwan? Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah bukan? Bukan. Termasuk awal, termasuk ayat pertama di setiap surat atau bukan? Bukan. Yang rajih, yang muttafaq alaiha bismillahirrahmanirrahim adalah ayat di salah satu surat, salah satu ayat di surat An-Naml. Ayat berapa? Ayat 30 tadi ya? Ayat 30. Innahum kemudian juga yang rajih tadi ya ikhwan, bahwasanya yang meletakkan atau yang menulis bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat di dalam Al-Qur'anul Karim adalah siapa ya ikhwan? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.